Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Budinil Jamal dengan NIM 210-521-618-072 dari kelas A2 offering 12 AA. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tekuk torsi demi memenuhi tugas mata kuliah Mekanika Bahan yang diampu oleh Bapak Emir Abdillah Pratama, STMT. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai definisi sekaligus penyebab tekuk torsi. Torsi sendiri mengandung arti puntir yang terjadi pada batang lurus apabila batang tersebut dibebani momen atau torsi yang cenderung menghasilkan rotasi terhadap sumbu longitudinal batang. Contohnya yaitu pada saat kita memutar obeng, di mana tangan yang memutar obeng memberikan torsi kepada obeng. Lebih jelasnya, dapat dilihat ilustrasi pada gambar di samping ini. Tangan yang memutar obeng akan memberikan torsi ke obeng sendiri. Momen yang menghasilkan puntir pada suatu batang disebut juga momen torsi atau momen puntir. Sebuah batang lurus yang dipikul di satu ujungnya dan dibebani oleh dua pasang gaya sama besar dan berlawanan arah yang bekerja pada bidang tegak lurus sumbu batang. Batang tersebut dikatakan dalam kondisi kena torsi. Dapat dilihat di samping ini juga terdapat ilustrasi mengenai batang yang dalam kondisi kena torsi. Diperoleh T sama dengan V dikali D, di mana T adalah gaya, dan D sendiri yaitu diameter lawan putar. Jadi, T1 sama dengan T1 dikali D1, dan T2 sama dengan T2 dikali D2. Selanjutnya mengenai momen inersia polar untuk penampang lingkaran, di mana I sama dengan integral P kuadrat dikali D dikali A. Dengan lingkaran-lingkaran dengan jari-jari R dan diameter D, momen inersia polarnya adalah inersia polar sama dengan Pi dikali D pangkat 4 per 32. Selanjutnya mengenai deformasi torsional batang lingkaran. Dari hukum Hooke untuk geser diperolehlah tau dikali G, tau sama dengan G dikali W, di mana G modulus geser elastisitas, dan Y sama dengan peregangan geser. Maka tau mass sama dengan G dikali R dikali theta, dan tau sama dengan G dikali rho dikali theta sama dengan rho per R dikali tau max. Torsi tegangan geser pada jarak rho dari titik pusat poros dapat dinyatakan dengan tau sama dengan TP dibagi dengan IP, di mana TP adalah besaran torsi dan IP sendiri yaitu inersianya. Sehingga persamaan untuk tau max-nya dapat dituliskan menjadi tau max sama dengan 16T dikali Pi mal 16T per Pi dikali D pangkat 4, di mana tau max sama dengan tegangan geser maksimum, T-nya yaitu momen torsi yang bekerja, dan D-nya adalah diameter penambang lingkaran. Di sini juga saya beri ilustrasi dari apa yang sudah saya jelaskan mengenai tegangan geser maksimum. Selanjutnya yaitu dari persamaan tau max yang tadi, yaitu G dikali R dikali theta, maka diperolehlah rumus laju puntiran atau sudut puntirannya, yaitu theta sama dengan T dibagi G dikali inersia.
Untuk torsi murni diperoleh theta sama dengan T dikali dengan L dibagi Q dikali inersia. Jadi tegangan torsi dikali dengan L yaitu panjangnya dibagi dengan Q yaitu modulus elastisitas dikali dengan inersia. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teguh torsi. Di sini saya akan menjelaskan 3, yaitu dalam 3 zona. Zona plastis, inelastis, dan elastis. Untuk teguh torsi lateral plastis, yaitu dapat dilihat di sini pada kasus 1, jika L cukup kecil atau L kurang dari LPD, maka MP tercapai dengan deformasi yang besar. Jadi jika L-nya kurang dari LPD, maka di sinilah lateral plastis terjadi. Sedangkan untuk lateral inelastis, yaitu pada kasus ini 3, 4, inelastis ditulis jika L diperbesar sehingga L lebih dari LPD, kurang dari LP, maka balok dapat mencapai MP, namun dengan kapasitas rotasi yang lebih kecil, atau R kurang dari 3. Bila panjang bentang tak terkekang diperbesar lagi, hingga L lebih dari LP, kurang dari LR, maka M hanya mampu mencapai MR dengan kapasitas rotasi yang sangat terbatas. Lalu untuk elastis, pada kasus 5, perilaku elastis jika L kurang dari LR dengan tahanan momen MCR ditentukan oleh teguh elastis serta teguh lokal flange, teguh lokal web, dan teguh torsi lateral. Jadi di sini teguh torsi lateral elastis terjadi. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai diagram kurva yang tadi tentang zona balok dengan beban momen konstan tanpa kekangan lateral. Dari lateral plastis, inelastis, dan elastis. Baiklah, langsung kepada contoh soal, yaitu sebuah batang baja pecah dengan pengembang lingkaran berdiameter D sama dengan 4 meter, panjangnya L sama dengan 1,4 meter, dan modulus elastisitas geser, yaitu G sama dengan 80 kPa atau MPa. Batang ini mengalami torsi T yang bekerja di ujung-ujungnya. Lalu hitunglah A jika T sama dengan 340 Nm, hitung tol mass yang timbul. B jika tol izin sama dengan 40 MPa dan theta izin atau besaran puntir yaitu 2,5 derajat, berapa torsi izin maksimum. Jadi yang pertama kita menghitung tol mass dan yang kedua torsi izin maksimum. Pertama-tama kita menghitung tol max-nya dengan rumus yang telah ada, yaitu 16 T dibagi T dikali D pangkat 3. Kita substitusikan data yang telah ada, yaitu 16 dikali 340 dibagi P dikali diameternya yaitu 4 pangkat 3, diperoleh hasil 27,05634 MPa. Jadi tol max-nya yaitu 27,05 sekian MPa. Lalu untuk yang kedua, yang B, menghitung tol izin bila mana sama dengan
tol izinnya yaitu 40 MPa. Jadi T1-nya rumus yang telah ada, P dikali D pangkat 3 dikali tol izin dibagi 16. Kita substitusikan data yang telah ada, diperolehlah T1 yaitu 502,65482 Newton per meter. Lalu untuk menghitung tol 2, kita harus mencari inersia P-nya terlebih dahulu dengan cara IP sama dengan P dikali D pangkat 4 dibagi 32. Kita substitusikan diameternya yaitu 4 dan diperoleh inersia polar yaitu 25,13274. Nanti hasil dari IP ini kita substitusikan ke T2. Bila mana theta izin 2,5 derajat, maka T2-nya yaitu Q dikali inersia dikali theta izin per L. Kita substitusikan data yang telah ada dan diperoleh T2 sama dengan 62,66415 Newton per meter. Jadi, hasil dari torsi izin maksimumnya yaitu 62,66415 Newton per meter. Newton per meter. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.